Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fa ammal 'ainu, maka adapun di antara anggota-anggota tubuh yang patut untuk kita perhatikan adalah al-'ain, mata. Ya, dilihat turun ke hati. Apa yang kita pandang langsung ke hati. Fahiya ni'matun 'azimah, nikmat yang agung. Dia nikmat yang besar. Minallahi 'ala 'abdihi, yang Allah ciptakan untuk hambanya. Wa qad khalaqaha lahu, dan sungguh Allah menciptakan mata itu untuk hambanya. Apa manfaatnya? Liyanzura biha fi ajaibi masnu'atihi, agar si hamba mengamati dengan mata itu dari keajaiban-ajaiban ciptaan Allah. Melihat bintang, melihat ya antariksa yang ada di luar sana. Mata itu melihat ciptaan, baik fi ardihi, di buminya, was samawatihi, di langit-langitnya. Dengan apa sebab itu semua? Apa imbasnya? Fayazdadu bidzalika ma'rifatan wa yaqinan, maka bertambah dengan kita mengamati hal itu ma'rifatan, pengenalan kita kepada Allah. Kalau sudah kenal, maka di situ akan timbulnya iman. Lalu yaqinan bi rabbih, keyakinan kepada Allah. Karena yang kita lihat sebatas mata kita. Apa yang dilihat oleh mata, itu yang kita tahu. Sedangkan Allah kita lihat kan? Allah nggak kita lihat. Yang lemah Allahnya apa kitanya? Kitanya lemah. Sebab apapun kita menghasilkan sesuatu terbentur dengan alat, terbentur buat semuanya serba alat. Mau ngambil sesuatu pakai apa? Tangan, kaki. Melihat sesuatu dengan mata. Mau pengen punya anak dengan ya begitu. Jadi semuanya. Tapi Allah punya kelebihan nggak itu semua. Nabi Isa lahir tanpa adanya bapak. Yang lebih menakjubkan lagi, Nabi Adam nggak punya babe, nggak punya emak, nggak ada. Yang nyiptain Allah. Kita melihat dengan mata, Allah melihat tanpa dengan alat. Makanya kita basar, Allah basir. Kita melihat dengan mata, basar, basir, maha melihat. Dalam kegelapan, hewan yang hitam, apapun melata, disitulah Allah mengetahui dan Allah melihat. Makanya agar doa kita tajam, cepat, jangan lepas selepas subuh kita baca ya Sami'u ya Basir 100 kali. Ya Sami'u ya Basir ya Sami'u. Di antara doa dari Asmaul Husna yang mempercepat kita punya doa,
ulang-ulang itu Asmaul Husna, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Nah, ini kita orang biasa. Tapi dalam hadits qudsi Allah katakan, la yazal abdi yatagarrab ilayya binawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba-hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah sampai aku cinta dia. Ya, fa idzan nadhara kuntu, ya, wa idza sami'a kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Ketika dia mendengar, aku berikan ketajaman. Ketika dia melihat, aku berikan ketajaman dalam penglihatan. Ya, kita kalau mata kita merem kelamaan, orang bilangnya apa itu? Ada gak di manis begitu? Tapi ada orang nggak ngeliat, kasarnya kalau kita bilang buta dia. Tuh, diantaranya pengarang Ratibul Haddad, ini beliau, kitab yang kita baca yang dikarang oleh beliau, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Matanya nggak ngeliat, tapi mata hatinya melebihi dari orang yang melihat dengan mata dari kedua matanya. Sampai ada suatu cerita, orang bertamu menuntut ilmu dari luar kota. Tetangganya udah memberitahukan, jangan nuntut ilmu. Dia itu nggak melihat. Sampai di rumah bertamu kepada Imamul Haddad. Imamul Haddad sungguhin teh, iya kan, berikan teh. Dalam hatinya ngebenerin, ngedumel juga. Oh iya benar juga tuh si tetangga ngomong, emang nggak lihat. Wah salah aneh nih, mau belajar kepada orang yang nggak lihat. Pas lagi berbicara tuh lintasan pikirannya ngomong begitu, Imamul Haddad langsung berkata kepada orang tersebut, la tashrab, jangan kau minum tuh teh. Di situ ya, hingga lalat, ada lalat tuh situ. Pas dilihat, beneran lalat. Itu yang disebut dengan firasat. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binuril. Takutlah engkau dengan firasatnya orang mukmin, maka sungguh dia memandang dengan cahaya Allah. Itu apalagi dia yang berilmu, dia yang ngamalin, yang setiap hari terus berdakwah kepada Allah. Gimana dicintai? Gak dicintai oleh Nabi. Gimana Allah gak cinta? Gimana Allah gak berikan tuh hadis yang disebut, la yazal abdi yatagarrab ilayya binawafil hatta uhibba. Wa yaqinan bi rabbih wa ta'atan, bertambah ketaatannya. Sehingga siapa namanya lupa tuh, ya. Beliau katakan, kerap kali aku dapatkan sumpek, males dalam ibadah, kupandang pamanku Muhammad bin Wasi dengan satu pandangan itu cukup seminggu aku semangat ibadah. Mandang ahlullah, memandang kepada orang-orang baik, orang-orang soleh. Manfaatnya apa? Berikan semangat ibadah. Kalau kita kan muka-muka utang semuanya, iya kan? Mikiran utang aja. Masuk
Masuk ke rumah nonton TV, ada yang kafir, fajir, fasik. Kalau orang memandang orang soleh bertambah semangat untuk ibadah, juga sebaliknya. Kalau kita pandang orang fasik, kita pandang orang fajir, kita pandang orang yang bermaksiat pada Allah, juga menimbulkan apa yang dipandang turun ke hati juga. Tuh. Makanya itulah yang Nabi nyatakan, ada sahabat bertanya, gimana? Siapa orang yang layak untuk kita temenin? Maka Nabi menjawab, ketika engkau melihat mereka, langsung engkau teringat Allah. Ingat dosa, ingat taksir, teledor di atas teledor, sunnah masih nggak ngerjain, qiyamul lail nggak pernah kita datengin, sodakoh pelitnya orang, semakin banyak harta semakin pelit. Silaturahim jarang, tamu nggak pernah datang, tamu di antara syakowah, di antara orang rugi, jarang didatengin tamu. Kalau kita udah gedek aja datang tamu, dia lagi. Man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu faka'annama akraman nabi. Siapa orang yang memuliakan tamu dalam keadaan dia tahu, oh dia, itu seperti dia memuliakan Rasul. Oh dia, aduh nasi habis lagi, kopi lagi nih, siapin roti lagi, rokok lagi. Ya, ini dia. Wa khidmatan lahu, melayani Allah. Allah menyatakan kepada dunia, ya dunia, man khadamani fastakhdimi. Dunia, siapa yang melayaniku, jadilah kamu pelayannya. Wa man khadamaki bukan. Man khadamani fakhdumihi. Siapa yang melayaniku, layanilah dia. Wa man khadamaki, siapa yang melayanimu, fastakhdimihi, maka jadikanlah dia pelayan. Jadikan dia pelayan. Waliyahtadiya biha fi dhulumat, agar pula dia bisa mengambil petunjuk dengan matanya di dalam kegelapan. Makanya disebut apa itu? Ada hadis itu, ya. Basyiru musya'in ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Beritahukan kabar gembira kepada mereka yang berjalan menuju masjid dalam keadaan gelap gulita. Nanti di alam kubur dan di akhiratnya Allah berikan cahaya yang terang benderang. Gelap gulita. Nah, kalau kita udah lampu semuanya. Kalau dulu kan di kebun, sawah, nggak ada lampu, subuh gelap, jalan kesandung berapa kali. Allah berikan tuh hadits gitu. Wa ista'ina biha 'alal hajat. Tuh lihat, mata bisa mandang kitab, bisa mandang Al-Qur'an, bisa kita kerja, bisa naik motor, bisa naik mobil. Jadi begitu nikmat azim, besar sekali. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika Allah berikan nikmat kepada engkau, maka jagalah nikmat itu baik-baik, maka sungguh maksiat bisa menghilangkan segala nikmat-nikmat tersebut. Wadawim 'alaiha bi syukril ilah, berkesinambunganlah dengan mensyukuri nikmat Allah. Fa innal ilah sari'un nidab, maka sungguh Allah cepat balasannya, tercabut. Maka asyukru qaidun nikmah. Syukur itu adalah tali yang kuat agar nikmat tidak keluar dari kita.
Kita pengen nikmat, bukan nikmah. Iya, kita pengen nikmat. Dapat uang jadi ibadah. Gaji yang kita dapat bisa sodakoh, kasih tetangga. Bukan minum khamr, main perempuan, main catur, main judi. Enggak begitu. Kita pengen nikmah. Apa ya? Arti nikmah adalah yang terpuji kesudahannya. Kalau nikmah yang tercela kesudahannya. Enggak sholat 5 waktu tapi semakin banyak rezekinya. Enggak berbakti sama orang tua, Allah berikan gampang. Itunya bukan nikmat, itu nikmah. Biar Allah ulurkan dia semakin jauh, itu siksaan itu yang nyata sebenarnya. Semakin jauh dari Allah terus dikasih kenikmatan, terus itu nikmah namanya itu, keenakan semua. Yang nanti sampai ajal menjemput meninggal su'ul khatimah. Fa in istamalaha fima khuliqat lahu kana minal muti'in syakirin. Maka jikalau dia menggunakan pada apa yang Allah ciptakan untuknya, dia termasuk dari orang-orang yang taat dan orang-orang yang bersyukur. Wa in atlaqaha wa arsalaha fima haramallahu alaihi minan nadhar ila al-nisa'il ajanib waswaril jamilah. Dan sebaliknya, kalau dia melepaskan dan memberikan pandangannya pada apa yang Allah haramkan, berupa pandangan kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya, atau bentuk-bentuk gambar-gambar, film, video yang menimbulkan syahwat, ya, faqad asa wa ta'arrada lil iqab wal bala, maka sungguh dia telah bermaksiat dan telah mendatangkan bagi segala siksaan dan musibah. Disitulah dia menyesal dengan penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Na'udzubillah. Falyahdharil mu'min min kulli dzalika kulla hadar. Maka hendaklah berhati-hati orang yang beriman dari setiap hal demikian, puncak kehati-hatian. Wa minan nadhar ila ahadi minal muslimina bi'ainil istisghari wal ihtighari wal istighfaf. Dan dari memandang kepada salah satu dari kaum muslimin dengan mata meremehkan, merendahkan, menghina. Wa min tatallu ila auratil muslimin wa uyubihim. Dan pula mencari-cari tahu dengan matanya ini kepada kejelekan-kejelekan kaum muslim. Wa kadzalika yanbaghi lahu an la yukthira an-nadhara ila syahwatid dunya wa mubahatiha allati tad'u nafsu ila raghbati fiha. Dan selayaknya pula jangan dia memperbanyak mandang kepada syahwat dunia. Jangan. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Tutup semuanya. Jadi liar mata kita, enggak ada syukurnya, tidak ada qanaahnya. Kalau kita melihat apapun di alam dunia yang menimbulkan syahwat dalam hati kita, maka di situ telah ditarik sifat qanaah dalam jiwanya dan telah ditarik sifat syukur. Yanbaghi lahu alla yukthir an-nadhar ila syahwat wa mubahatiha, apa yang dibolehkan. Allati tad'u nafsu ila raghbati fiha, yang menuntut. Arti tad'u menuntut, jiwa menuntut ila raghbatiha, untuk mendapatinya, untuk berkeinginan di dalamnya. Fa inna dzalika farraqal qalba wa aqbala bihi ala imarati dunya wa jam'i hutamiha wal i'rad 'anil akhirah. Maka hal demikian itu barangkali akan tidak mengkhusyukkan hatinya untuk ibadah, pasti mau tidak mau. Wa aqbal bihi, memfokuskan jiwanya senantiasa ala imarati dunia. Liar matanya soalnya, nggak ngelihat motor yang bagus buru-buru kreditan, nggak lihat mobil pengen kredit, semuanya mata. Ntar di dalam mobil pengen beli ini, beli itu, beli ini.
wa jam'i hutamiha, mengumpulkan harta bendanya, wal i'rad anil akhirah. Udah, kalau dia fokus kepada dunia maka akan membahayakan akhiratnya. Kalau dia fokus kepada akhirat maka pun juga akan membahayakan dunianya. Ikhtar ma syi'ta. Makanya jangan lepas kita senantiasa baca doa sapu jagat. Oh, hebat banget tuh doa. Cuma di Indonesia doang ngomongin sapu jagat. Ya, orang lain bilang sapu masjid, kita bilang sapu jagat. Emang bener tuh, hebat yang namain tuh. Karena udah jami, udah syamil, udah tuh. Jangan lepas itu doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban. Ulang terus tuh doa itu yang amat luar biasa. Sampai Imamul Haddad beliau menyatakan, aku dapatkan 72 ilmu futuh Allah berikan dengan sebab memperbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sampai qosidahnya beliau, diwannya. Kalau qosidah-qosidah lain sebelum diawali qosidahnya dengan ucapan selawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, baru qosidah. Tapi kalau diwannya Imam Haddad, qosidah Imam Haddad enggak selawat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Baru baca qosidahnya beliau. Orang indah, ditelusurin ya, direnungin itu makna, mengandung luar biasa itu. Pantas tuh ulama ngomong doa sapu jagat. Semuanya udah. Wa tarkil isti'dad, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna